Di dalam nama Tuhan Yesus berkata-kata, Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, di video ini saya mau bahas satu bahasan tentang satu Allah dan satu Tuhan. Ya. Di Alkitab seringkali diberikan satu kutipan-kutipan yang menjelaskan hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Seringkali kutipan ini disandingkan, ada satu Allah dan ada Yesus Kristus gitu. Ada Bapa, ada Yesus Kristus gitu. Nah, karena ayat-ayat ini banyak di Alkitab, maka kita bisa memahami, saya juga bisa memahami keyakinan orang lain juga ketika mereka memahami berbeda dengan saya. Seumpama Saksi Yehuwa itu menganggap Yesus bukan Allah, karena di Alkitab mengatakan hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Bagi saksi Yehuwa, mereka mengatakan Allah itu hanya Bapa itu saja. Yesus bukan Allah bagi saksi Yehuwa. Ya. Itu pandangan mereka, dan saya tidak mau bahas lebih lanjut itu pandangan mereka. Tapi saya bisa memahami, bisa mengerti, ya. Walaupun saya tidak ikut percaya, dia maksudnya pandangannya gini. Jadi ketika saya diinjili oleh saksi Yehuwa, udah nggak mempan. Saya tidak terpengaruh lagi. Ketika orang saksi Yehuwa menginjili saya, ya, saksi Yehova menginjili saya sudah tidak akan terpengaruh lagi. Karena saya sudah mengerti bagaimana mereka berpikir gitu. Begitu juga dengan ketika teman-teman kita yang sesama Kristen, yang umat Trinitas, ya, mereka melihat ada dibedakan gitu. Ada Bapa, ada Yesus. Maka bagi umat Trinitas mengatakan adalah satu Allah dengan tiga pribadi. Jadi Bapa itu Allah, Yesus itu adalah Allah, tetapi Yesus dan Bapa bukan pribadi yang sama. Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Roh Kudus bukan Allah gitu. Nah, kira-kira itu pemikiran teman-teman kita di umat Trinitas gitu ya. Teman-teman Kristen kita yang umat Trinitas. Saya bisa memahami hal itu. Oleh karena itu ketika saya coba diinjili oleh mereka, saya sudah tidak terpengaruh lagi. Tapi saya bisa memahami pemikiran mereka gitu. Nah, sekarang saya undang teman-teman juga untuk bisa memahami pemikiran kami juga. Kami yang memegang konsep one true God. Hanya satu Allah sejati. Ya. Nah, bagaimana teman-teman mau tidak memahami pemikiran kami juga gitu, sehingga kita sama-sama bisa saling memahami. Nah, di Alkitab mengatakan dengan jelas 1 Korintus 8, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, ya, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Sebenarnya hal ini mudah dipahami ya. Kalau Alkitab mengatakan hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita mengimani Yesus adalah Allah, artinya Yesus adalah Bapa itu sendiri. Itu kan sebenarnya mudah untuk dimahami, simple untuk dipahami sebenarnya ya. Tapi pasti bagi teman-teman kita ya umat Trinitas tidak puas dengan jawaban gitu. Karena kalau gitu kenapa nggak disatukan aja? Hanya ada satu Allah, Yesus Kristus. Kenapa mesti dibilang satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan itu adalah Yesus Kristus? Itu dibedakan. Nah, kira-kira itu yang pemikiran teman-teman kita umat Trinitas. Karena mereka sering menganggap ini dibedakan loh, tidak sama. Artinya pribadinya berbeda. Ya. Nah, bagaimana dengan kami menjawab dengan umat yang percaya satu Allah sejati? Bagaimana kami menjawabnya? Sebenarnya saya sudah menjelaskan berkali-kali di video saya. Pemahaman kami tentang Tuhan adalah Allah itu adalah roh. Ya. Allah itu adalah roh. Allah itu invisible God. Ya. Roh Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan bisa berada dimanapun dan kapanpun dalam waktu yang bersamaan. Dan Yesus adalah bait Allah. Tubuh Yesus adalah bait Allah. Ya. Roh Allah ada di dalam tubuh Yesus. Yesus adalah Allah itu sendiri di dalam wujud daging. Dia adalah the image of invisible God. Ya, Allah yang kelihatan, visible God. Ya.
Tapi di waktu bersamaan Tuhan juga berada di tempat yang bertahta dalam kerajaan sorga. Di waktu bersamaan Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan bisa menjadi invisible God, bisa menjadi visible God di waktu bersamaan. Itulah Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bahkan ketika Yesus berada di bumi, mata Tuhan masih bisa memperhatikan kambing gunung yang sedang bersalin. Tuhan bisa memperhatikan berapa banyak burung-burung yang berterbangan di udara. Ya mungkin kita nggak bisa hitung ada berapa banyak burung-burung berterbangan di udara. Tuhan bisa tahu berapa helai rambut di kepala kita. Itu semua Tuhan lakukan dengan waktu bersamaan. Kenapa? Kok bisa? Karena Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Itu yang pertama kami pahami ya. Kedua, kami memahami ayat ini dari sudut pandang kita buka ke 1 Timotius 2 ayat 3-5 ya. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Jadi Alkitab tadi mengatakan jelas ya, hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Tetapi di sini dikatakan Allah itu adalah juru selamat kita. Artinya Bapa yang menjadi juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya. Kenapa? Kan ini dikatakan karena Allah itu Esa. Allah yang menjadi juru selamat itu karena Allah itu Esa. Sebenarnya Alkitab itu menegaskan berkali-kali di perjanjian lama, Allah itu Esa, Tuhan itu Esa. Ya. Di dalam Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Tuhan itu Ehad, satu. Tuhan yang satu itu yang menjadi penyelamat kita, menjadi juru selamat kita, Bapa yang menjadi juru selamat kita. Tapi di waktu bersamaan Bapa juga bertahta dalam kerajaan sorga. Karena Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dikatakan karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi Allah sendiri yang menjadi pengantara antara manusia dengan Allah, dengan dirinya. Maka kalau saya mau kasih satu gambaran ya, satu rumusan sederhana ya, satu Allah itu adalah Bapa, ya. Satu Tuhan, kita sering menulisnya satu Tuhan itulah Yesus Kristus. Dan kita sebagai manusia butuh pengantara untuk sampai kepada Bapa. Sebab kita ini sebagai manusia berdosa dan hidup tidak benar, dan kita sedang menuju maut. Ya, di dalam hidup kita yang berdosa tanpa Tuhan ya. Sedangkan Allah itu adalah sumber kebenaran dan hidup. Apa maksudnya sumber kebenaran dan hidup? Segala sesuatu kebenaran itu ukurannya Tuhan. Bapa yang menjadi ukuran segala sesuatu. Contoh, ketika manusia ya bertanya ya, kok kalau manusia boleh motong hewan, boleh motong ayam, boleh motong kambing, boleh motong sapi, tapi kenapa manusia tidak boleh bunuh manusia? Itu karena Tuhan yang kasih aturan. Manusia tidak boleh membunuh sesama manusia. Sebab manusia diciptakan menurut gambaran Allah. Itu ada ayatnya. Nah, tapi kalau gitu kenapa zaman dulu Tuhan menyuruh bangsa Israel berperang melawan bangsa Kanaan? Nah, yang kita harus perhatikan adalah Tuhan itu yang menguasai segala yang bernafas. Segala yang bernafas itu milik Tuhan. Tuhan mau cabut nyawa manusia kapanpun dan dimanapun bisa. Ya, Tuhan mau pakai cara apapun mencabut manusia bisa. Ketika manusia berdosa, zaman dulu manusia pernah dimusnahkan dengan air bah. Kota Sodom dan Gomora pernah dimusnahkan dengan hujan melerang. Nah, bangsa Kanaan, karena bangsa Kanaan berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan musnahkan mereka melalui tangan bangsa Israel. Jadi Tuhan yang menyerahkan. Kalau Tuhan tidak menyerahkan, tentu saja bangsa Israel nggak bisa sembarang membunuh orang. Artinya Tuhan yang berkuasa antara hidup dan mati manusia. Nah, artinya ukur benaran salah itu ukurannya Tuhan, Allah. Allah Bapa itu yang segala ukuran benar dan salah. Ukurannya Dia. Dia menentukan standar mana yang benar dan mana yang salah. Kenapa manusia harus menikah satu laki-laki dan satu perempuan? Ya karena Tuhan yang menetapkan standar itu, bukan karena kita. Jadi Tuhanlah yang menetapkan seluruh standar kehidupan manusia. Benar dan salah semua sebenarnya ukurannya Tuhan. Tuhan adalah sumber kebenaran dan hidup.
Ketika taat, ya, maka kita akan memperoleh hidup itu. Tapi tentu saja kita sadar ya, sebagai kita manusia berdosa, hidup kita tidak benar dan kita sedang menuju maut. Maka kita butuh sang juru selamat. Maka itu Yesus yang adalah Allah yang mengosongkan diri datang ke dunia menjadi manusia. Dia menjadi jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, seperti kita buka ya. Ini satunya ayat yang sering kali dibacakan ya, Yohanes 14 ayat 6 ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tadi bilang ya, Allah itu Esa dan Esa pula yang menjadi pengantara antara manusia dengan Allah, yaitu manusia Kristus Yesus. Hanya Yesus menjadi pengantara supaya manusia bisa mencapai sumber kebenaran dan hidup. Karena itu, Yesus di dalam dirinya sebagai manusia, untuk menjadi korban yang tidak bercacat celah, dia melakukan ketaatan. Kenapa Yesus dikatakan korban yang tidak bercacat celah? Karena di dalam tubuhnya itu sempurna dalam ketaatan. Kalau kita buka lagi ya, ke Filipi 2. Filipi 2 ayat 5. "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, ya, dalam rupa Bapa loh, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Yesus datang menjadi hamba. Padahal dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tapi dia datang menjadi hamba. Di dalam hamba, sebagai hamba, dia menjadi seorang yang taat. Ya, memperoleh ketaatan, buah ketaatan itu. Yesus taat ketika dia di dunia. Walaupun ukuran taat itu adalah dari Tuhan. Karena Tuhan itu sendiri adalah sumber kebenaran dan hidup. Ukuran benar dan salah itu dari Tuhan. Ukuran ketaatan Yesus itu dari Tuhan itu sendiri. Karena Allah Bapa adalah sumber dari segala sesuatu. Tapi Yesus itu taat ketika dia berada di dunia ya. Kalau orang bertanya, seperti saya sudah jelaskan sebelum-sebelumnya ya, mengapa Yesus berdoa? Karena Tuhan itu mendengar doa orang benar. Sedangkan manusia itu berbuat dosa. Dan dosa kita menjadi jurang pemisah antara kita dengan Tuhan, ya. Tapi Yesus itu datang menjadi orang benar. Ketika menjadi orang benar, dia mempersembahkan doa orang benar. Karena doa Yesus, maka doanya didengarkan. Kita menerima manfaat dari doa Yesus, yaitu kita diberikan janji pencurahan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu tidak ternilai. Satu dunia dihitung tidak akan cukup ternilai dibandingkan dengan Roh Kudus yang lebih jauh teramat berharga. Itulah. Dan Yesus ketika datang di dunia dengan ketaatannya dia mempersembahkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu keselamatan itu. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ayat 8, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bahkan sampai mati di atas kayu salib ya, dengan ketaatan dia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Loh, kok ada katanya Allah sangat meninggikan dia? Artinya Yesus meninggikan dirinya sendiri loh. Nah, yang harus kita pahami gini loh. Jangan kita gunakan pikiran manusia untuk membatasi Tuhan. Seperti saya bilang tadi ya, Allah itu roh. Roh Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ketika Allah turun ke dunia sebagai Yesus Kristus, tetapi Allah juga bertahta dalam kerajaan sorga sebagai Bapa di waktu bersamaan. Bukan berarti Allah ada dua, tidak, Allah hanya ada satu. Tapi dia bisa berada dimanapun dan kapanpun dalam waktu yang bersamaan. Dan karena buah ketaatan Yesus ya, Yesus ditinggikan. Itu karena hasil ketaatan dia. Ya, jangan kita manusia meninggikan diri, karena itu ketaatan dia. Di dalam dagingnya dia taat, bahkan taat sampai mati. Ya, dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Kenapa dalam baptisan kami menggunakan dalam nama Yesus sesuai dengan kisah para rasul? Karena dalam nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Udah gak ada nama lebih tinggi lagi, nama di atas segala nama.
Nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus itu adalah Yesus. Nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus adalah Yesus. Baptisan di dalam nama Yesus. Maka kami sudah tidak menggunakan formulasi baptisan dengan 3 nama tanpa menyebut nama. Saya ulangin ya. Kami tidak menggunakan baptisan dengan formulasi 3 nama tanpa menyebut nama. Tapi kami sudah menyebut namanya. Namanya adalah nama di atas segala nama. Nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Ya, itu sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ini harus kita pahami ya. Dengan kita mengaku Yesus adalah Tuhan atau Lord ya, Lord, Sang Tuan, Sang Gusti gitu ya, Sang Gusti, Sang Tuan, Lord ya. Itu artinya kita harus merendahkan berlutut kepada Dia. Menjadikan Dia adalah Sang Tuan atas hidup kita. Kita berlutut tersungkur di hadapan Yesus. Ya, jadi segala sesuatu kemuliaan hanya bagi nama Yesus dan bagi gerejanya. Kenapa gerejanya? Karena gereja adalah kerajaan Allah dan Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus menjadi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Dan di dalam gerejanya tidak boleh ada raja lain. Boleh ada pendeta lain dikultuskan, pendeta lain yang mengklaim sebagai pendiri gereja. Nggak boleh. Hanya ada satu raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai raja di dalam kerajaannya, di dalam gerejanya. Dan hidup kita harus dipimpin oleh Tuhan Yesus, karena Dia adalah Sang Raja itu. Ya. Kita lanjut ya. Yang kedua, Sang Allah atau Bapa ini adalah Sang Pencipta. Mungkin udah jelas ya. Jelas lah ya. Allah itu adalah Sang Pencipta segala sesuatu. Kita bisa buka dari Kejadian 1 ya. Tuhan itu pencipta segala sesuatu ya. Udah jelas. Dan Yesus itu adalah Sang Pencipta yang menemui ciptaannya. Ya, kalau manusia ciptaan udah jelas ya, nggak usah di ini lagi ya. Kalau kita buka ke Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman ya. Firman itu adalah logos ya. Logos, bahasa aslinya logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau dalam bahasa Yunaninya malah dikatakan logos itu adalah Allah ya, malah ya sama aja sih, logos adalah Allah, firman itu adalah Allah, Allah adalah firman. Apa sih artinya logos? Kalau kita melihat ya, apa sih kata logos? Logos itu maknanya dalam. Di dalam tata bahasa Yunani, kata logos itu dalam. Logos itu bukan cuma sekedar kata-kata doang. Logos itu bisa berarti suatu pemikiran atau pertimbangan akal, pikiran yang diutarakan lewat kata. Ya, dan dinyatakan dalam bahasa. Maka kata logos itu juga menjadi kata serapan, kata logika gitu. Nah, karena itu logos ini menjadi sesuatu yang inti dalam diri Allah. Kalau kita melihat alam semesta ini, segala sesuatu ini diciptakan dengan sebuah kecerdasan. Tuhan bikin alam semesta ini bukan cuma asal-asalan kebetulan, ya pakai teori kebetulan, enggak. Tapi ini semua Tuhan tata dengan luar biasa alam semesta ini. Dengan sebuah kecerdasan, dengan logosnya. Dan dikatakan logosnya ini adalah Yesus. Firman yang menjadi manusia. Artinya ini sesuatu yang paling inti dalam diri Allah. Inti loh. Kalau saya ngomong kaki, mungkin kaki bagi saya tubuh saya juga, tapi yang paling inti kaki atau otak. Otak lebih inti dari bagi saya, kan otak adalah diri saya sendiri. Otak saya adalah saya. Kalau kaki saya putus, saya mungkin masih bisa hidup tanpa kaki kan. Tapi otak itu kan paling inti dalam diri saya. Logos ini adalah logos Allah, inti dari Allah itu sendiri. Ya, bahkan makanya Rasul Yohanes dengan jelas mengatakan Yesus itu adalah logos, pikiran Allah. Maka ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pikiran Allah bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Sang Logos itu. Segala sesuatu dijadikan oleh pikiran Allah, oleh kecerdasan Allah, oleh hikmat Allah, dengan firman-Nya. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, hidup itu adalah terang manusia. Nanti kita bisa baca sendiri. Ini ayat 4-nya, saya agak loncat ya ke ayat 9 ya. Terangnya sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia. Ya, ini Rasul Paulus menceritakan tentang Yesus. Dan dunia dijadikan olehnya. Sang dunia ini dijadikan oleh sang logos itu. Yang akhirnya kita tahu itu adalah Yesus. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Segala sesuatu dijadikan oleh pikiran Allah, hikmat Allah, logika Allah, yang itu yaitu Yesus itu sendiri. Dan firman Allah itu sendiri. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, jangan sampai kita nggak mengenal Yesus ya. Yesus adalah sang pencipta segala sesuatu. Dia adalah sang pencipta ya. Yesus itu adalah sang pencipta yang menemui ciptaannya. Tetapi di waktu bersamaan dia juga sedang bertahta dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia bisa berada dimanapun dan kapanpun dalam waktu yang bersamaan. Kita harus paham itu. Jangan kita batasi Tuhan ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, sayang sekali ya, orang-orang gak mau menerima dia. Kalau dia itu sang pencipta itu, sang logos itu, sang Allah itu sendiri. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nama di atas segala nama. Makanya dibaptis di dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama. Ingat ya, jangan gunakan formulasi baptisan dengan 3 nama tanpa menyebut nama. Tetapi di dalam baptisan kita harus menyebut dalam nama Yesus. Sebab nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Kita harus mengenal nama Yesus ya. Namanya ya. Dan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, kita loncat ke ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, mungkin orang bertanya, kalau Yesus itu Allah, kenapa dikatakan anak tunggal Allah? Bahkan seringkali dikatakan anak Allah. Mengapa? Karena kita jangan gunakan pemikiran seperti saya udah jelaskan di video saya sebelumnya. Jangan kita gunakan pemikiran mitologi Yunani ya. Seumpama nih, jangan kita gunakan pemikiran mitologi Yunani untuk memahami namanya Son of God. Kalau kemarin saya kasih contoh, kalau Hercules itu anak Zeus. Dan pasti nggak mungkin Zeus bukan Hercules, Hercules bukan Zeus. Itu 2 pribadi yang berbeda. Itu menurut sudut pandang mitologi Yunani atau Romawi. Tapi kita jangan gunakan pandangan itu. Anak Allah itu adalah manusia yang disertai oleh roh Allah. Yesus itu sosok manusia yang 100% roh Allah. Tapi di waktu bersamaan, dia juga bertahta dalam kerajaan sorga. Dan mengapa manusia tidak hanya melihat Allah, tapi orang dinyatakan oleh anak tunggal Allah ini? Mengapa? Sebab kalau kita buka ke Kolose 1 ayat 15, ya, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. He is the image of invisible God. Allah itu tidak kelihatan, Allah itu adalah roh tidak kelihatan. Ya. Tetapi Yesus itu adalah gambar Allah itu sendiri. Tuhan menetapkan gambar bagi dirinya sendiri, sama seperti Tuhan menetapkan nama bagi dirinya sendiri. Karena Tuhan itu adalah dari kekekalan sampai kekekalan. Tidak ada yang membentuk Tuhan. Dan tidak ada yang memberi nama untuk diri dia. Tuhan yang memberi nama untuk diri dia sendiri. Dan Tuhan menetapkan gambaran untuk diri dia sendiri. Ya, dan Tuhan menetapkan gambaran Yesus adalah gambaran Allah itu. Ya, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan, di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Konteksnya tentang Yesus ya. Diciptakan oleh Yesus, oleh Dia, dan untuk Dia, dan untuk Yesus. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Ya, ia ada terlebih dahulu
Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Yesus adalah kepala gereja. Maka saya bilang tadi, He is the head of the body, the church. Ya, Dia adalah kepala gereja. Yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Seperti saya sudah jelaskan tadi ya, seluruh kepenuhan Allah, kealahan itu berkenan dalam diri Yesus. Roh Yesus adalah roh Allah. Walaupun Dia di dalam rupa darah dan daging, tapi roh Dia adalah roh Allah, kuasa Dia adalah kuasa Allah. Tapi di waktu bersamaan Allah juga bertata dalam kerajaan sorga, sebab Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Dengan dirinya. Oh, tadi kan kita bilang ya, segala sesuatu diperdamaikan dengan Bapa. Tetapi di sini dikatakan segala sesuatu diperdamaikan dengan dirinya, yaitu Dia adalah Bapa itu sendiri sebenarnya. Dengan jelas ya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Sebenarnya cukup jelas ya sampai sini ya. Cukup jelas kalau Yesus itu adalah sang pencipta itu sendiri yang datang menemui ciptaannya. Dan kita adalah ciptaan. Dan seperti yang ditulis di kitab Yohanes 1, kalau manusia masih ngeyel, gak mau menerima Yesus adalah sang pencipta, ya artinya benar menggenapi kata-kata itu. Tidak mengenal Yesus sebagai sang pencipta. Walaupun Yesus sudah datang kepada milik kepunyaannya. Sebenarnya Alkitab mencatat dengan jelas kok. Karena ya, kenapa dikatakan seperti dipisahkan gitu, dibedakan kata-katanya, bukan maksud terpisah, bukan. Tapi itu Yesus menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Karena manusia berdosa, butuh sang pengantara. Dan kita bahas lagi ya. Allah adalah roh, maka harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Seperti kita buka di sini ya. Yohanes 4 ayat 24 ya. Yohanes 4 ayat 24. Ya. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi manusia harus menyembah Dia, menyembah Allah itu, yaitu menyembah Bapa itu, di dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu adalah roh. Roh Kudus ya roh Allah. Roh Kudus juga adalah roh Yesus. Ya, sama. Gitu ya. Barang di Roma 8 dikatakan itu adalah roh Kristus. Dan dikatakan di Yohanes itu ketika Tuhan menjanjikan penghibur, Tuhan mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dan aku akan diam di dalam kamu. Itu jelas, itu adalah roh Yesus. Roh Kudus adalah roh Yesus. Roh Kudus juga adalah roh Bapa. Roh Kudus juga adalah roh Allah. Jelas itu sebenarnya ya. Nah, maka kalau Allah itu roh, manusia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sedangkan manusia ini darah dan daging, masih memiliki keinginan daging. Ya, bagaimana dong? Maka kita butuh pengantara, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan yang adalah roh, memimpin manusia untuk hidup dalam roh. Kalau kita buka di sini ya, kita buka di 2 Korintus 3 ayat 14 ya. Ini jika manusia masih mencoba untuk mengeraskan hati dia ya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Nah, kalau manusia masih mengeraskan hati dia, Tuhan bisa keraskan lagi hatinya. Hati-hatilah kita. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Nah, ada orang mempelajari kitab suci tapi masih ada selubung di matanya. Karena hati mereka sudah menjadi keras. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Jadi butuh disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Hanya Kristus yang melalui Roh Kudus yang diam di dalam hati kita, Dia dapat menyingkapkan kebenaran ini sehingga kita bisa mengenal dengan sempurna. Sebab kita harus mengenal Allah dengan benar karena Dia adalah roh dan kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, karena itu untuk mengerti kebenaran Alkitab, kita harus memberikan diri kita dipimpin oleh roh.
Ya, kita harus kita dipimpin oleh Roh, jangan mengeraskan hati kita. Kalau kita mengeraskan hati kita dan hati kita, pikiran kita menjadi tumpul, mau baca 1.000 buku teologi sekalipun, mau baca 1.000 buku teologi sekalipun, gak akan menemukan kebenaran. Sebab ada selubung yang menyelubungi matanya. Karena Tuhan melihat hati. Ya. Bahkan sampai ayat 15, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Kitab Musa artinya mereka adalah umat Israel. Awalnya mereka menyembah Tuhan yang benar, tapi ketika mereka diberitakan tentang Yesus, mereka tidak mau menerima, mengeraskan hatinya lagi, Tuhan tambahin aja kasih selubung, sehingga mereka nggak bisa menerima. Ya, hati-hati juga untuk kita. Jangan sampai kita sekarang Tuhan sudah beritakan gerejanya Tuhan untuk memulihkan gereja benar zaman para rasul, kerajaannya supaya gereja sudah tidak terpecah-pecah denominasi lagi, tetapi berdiri satu gereja sejati supaya semua orang bersatu dalam gerejanya, dan kita nggak mau menerima itu. Ya, hati-hati, entah kita ada selubung di mata kita. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ya. Jika kita mau hati kita merendahkan hati kita, mau dipimpin, mau berbalik kepada Tuhan, benar-benar mencari kebenaran, ya. Mau dipimpin untuk mencari kebenaran, selubung itu bisa ditarik, diambil, dan kita bisa mengenal kebenaran. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita juga harus mencari di mana ada kerajaan Allah yang benar-benar disertai oleh Roh Kudus. Di mana ada gerejanya yang benar-benar gereja ini disertai oleh Roh Kudus. Kita penting itu untuk kita mencari tahu. Ya, supaya kita bisa dipimpin untuk menemukan kebenaran juga. Ya. Di mana adalah Roh Allah, di situ adalah kemerdekaan. Hidup kita harus dipimpin oleh Roh Allah itu sendiri. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Tuhan Yesus juga adalah Roh. Dia juga adalah Roh Kudus itu sendiri. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya. Kembali lagi ya, Yesus adalah gambaran kemuliaan Allah itu sendiri. Dan secara roh kita dibentuk, dibawa untuk mengikuti Yesus. Dibawa untuk mengejar kesempurnaan gambaran Kristus. Walaupun kita sadar ya, kita mungkin gak akan bisa mencapai kesempurnaan Kristus, tapi Tuhan ingin kita mengikuti Dia. Karena Yesus mengatakan, ikutlah aku, follow me. Kita harus mengikuti Yesus. Ya. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Kenapa kita harus hidup dalam roh? Ya. Mengapa kita harus hidup dalam roh? Nah, ini juga satu kebenaran Alkitab lagi. Kalau kita buka ke Galatia ya. Galatia 5 ayat 24 ya. Kita buka ayat 24 ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ketika kita menjadi milik Yesus, ya, itu tuh nggak langsung otomatis kita langsung, saya pasti masuk surga nih, saya pasti masuk surga nih, saya udah jamin dah pasti masuk surga nih. Kita harus ingat, kita ketika ikut Yesus kita tuh lahir baru, makanya kalau kita saya berikan ini sebelumnya ya, di penjelasan sebelumnya, awalnya kita hamba dosa sedang menuju kebinasaan, tetapi karena kasih karunia penebusan oleh darah Yesus, bukan usaha kita loh, tapi karena kasih karunia penebusan oleh darah Yesus, kita ditebus, ya itu bukan usaha kita. Lalu kita dibawa untuk percaya kepada Dia, lalu kita dibawa untuk lahir baru menjadi milik Kristus, dari hamba dosa menjadi hamba Kristus. Ya, setelah itu kita harus berjalan bersama Tuhan, itu namanya perjalanan iman seumur hidup ya, sampai kita menuju hari penghakiman. Lalu di situ ada penentuan tuh, kita akan diterima atau kita akan ditolak. Kita akan diterima kalau kita mengikut Tuhan, berjalan bersama Tuhan, menjadikan Tuhan itu adalah pemimpin kita, dan hidup kita dipimpin oleh Roh. Nanti kita akan diterima dalam hidup kekal, memperoleh hidup kekal. Tapi kalau kita kembali dalam keinginan daging kita, maka kita akan binasa juga. Tuhan akan tolak kita. Kita akan mengalami kebinasaan juga. Seperti ayat Galatia 5 ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh,
Sebab Tuhan kita adalah roh. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Mengapa harus dipimpin oleh roh? Ya, mengapa harus dipimpin oleh roh? Ayat 16 kita ke atasnya lagi kita baca. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, dipimpin oleh Tuhan, ya, untuk mengenal kebenarannya, dan hidup kita secara keseluruhan dipimpin oleh Tuhan, hidup oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu. Diperingatkan lagi oleh Rasul Paulus, ya, seperti yang telah kubuat dahulu, sebab bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi akan menemui kepada kebinasaan. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi maksudnya ikut Tuhan, pertama, kita mengikuti kebenaran yang berasal dari Tuhan, ya, mengikuti kebenaran yang berasal dari Tuhan, ya. Taat sama kebenaran itu, sebab Tuhan adalah roh. Dia harus sembah dalam roh dan kebenaran. Dan kedua, hidup kita dipimpin oleh roh Tuhan, yaitu hidup dalam roh. Kalau kita hidup dalam daging, maka kita akan menuju kepada kebinasaan, karena kita akan ditolak nanti pada saat hari penghakiman. Tuhan tidak mau menerima kita. Ya, itu adalah perjalanan iman, ya. Maka kalau kita buka ke Galatia 6 ayat 7, ini pasal berikutnya yang lebih jelas, ya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, hidup dalam roh, ya, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya. Jadi sebenarnya jelas, ya. Jelas sekali, ya. Ini saya juga menyinggung bahan yang sebelumnya, ya. Kalau sebenarnya banyak pendeta-pendeta yang ngajarin, oh kamu sudah percaya Yesus pasti selamat, pasti masuk surga, pasti gitu, pasti masuk surga. Kalau kita berbuat baik buat apa? Itu wujud kita berterima kasih saja sama Tuhan. Kita harus mencerminkan buah-buah. Tapi pasti selamat, pasti gitu. Banyaknya kan mengajarkan kayak begitu, ya. Tapi ya saya harus mengajarkan jujur apa adanya gitu. Kalau hidup kita dipimpin oleh roh, kita lahir baru, berjalan bersama Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai leader, sebagai pemimpin. Ibaratnya kita naik sebuah kapal nih, Tuhan itu menjadi kaptennya, kita ikuti arahan kapten, ikut dalam kapal itu, maka niscaya kita akan sampai kepada keselamatan. Tapi kalau kita mau kembali ke belakang, berbalik ke belakang, mau kembali ke dalam menjadi hamba dosa lagi, ya maka nanti para hari penghakiman kita akan ditolak juga sama Tuhan. Kalau kita hidup di dalam daging, menurut keinginan daging. Jadi kalau ada kesempatan untuk bertobat, ya kita harus segera bertobat, berusaha sekuat tenaga kita, berlari-lari untuk mengejar hidup dalam roh. Itu bukan kata saya, itu kata Alkitab sebenarnya, ya. Jadi Yesus itu sebenarnya itu adalah Allah itu sendiri. Allah yang mengosongkan dirinya, datang ke dunia, menjadi manusia. Dia adalah sang pencipta segala sesuatu. Dia adalah sang pencipta segala sesuatu, dan sang pencipta yang menemui ciptaannya, dan kita adalah ciptaannya, ya. Dan sebagai penutup, ya, sebenarnya Tuhan dengan sangat jelas, ya, Tuhan sangat jelas, bahkan berkali-kali di perjanjian lama Tuhan itu menegaskan tentang doktrin Tuhan yang Esa. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Harus diperhatikan nih ayat ulangan 6 ini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya kepada tiang pintu rumahmu dan pada tiang gerbangmu gitu. Jadi itu berkali-kali seperti teknik di doktrin gitu. Tuhan ingin mendoktrin umatnya supaya ditegaskan Tuhan itu esa. Mengapa? Nanti ketika Tuhan itu datang ke dunia sebagai sang Mesias, sang juru selamat, ya, dan dinyatakan kalau Yesus itu juga adalah Allah, maka kita bisa mengerti Allah itu tetap satu dan Yesus itu adalah sang pencipta. Dia adalah Allah yang turun datang menjadi manusia, tapi waktu bersamaan dia juga bertahta dalam kerajaan sorga. Itu yang ingin Tuhan sampaikan. Makanya dulu didoktrin berkali-kali supaya itu meresap. Allah, konsep doktrin keesaan Tuhan itu bukan cuma sekelebat lewat doang. Ayat itu bahkan menjadi ayat kunci yang harus kita, yang dulu umat Israel itu mesti berkali-kali diajarkan. Kira-kira itu sih pemaparan saya tentang doktrin Tuhan yang esa. Mungkin di video sebelumnya udah banyak saya bahas. Seringkali saya berulang-ulang supaya kita semakin lebih memahami. Dan biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, amin.